Adanya bus di Indonesia diawali dengan adanya perusahaan bernama Pengangkutan Jawatan Automobil atau PDA. PDA sendiri didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda di daratan Indonesia yang dulu namanya masih Hindia Belanda pada tahun 1912. PDA mengoperasikan bus buatan Belanda yaitu Autotram dengan rute Bandung-Lembang. Dari situlah kemudian bus menjadi salah satu moda transportasi penting penghubung antar kota. Kemudian dari situlah pada tahun 1937 berdiri perusahaan otobus NPM, pada 1957 berdiri perusahaan otobus PM Toh, pada 1960 berdiri ANS, 1966 berdiri POALS, dan perusahaan otobus plat merah Damri yang berdiri pada tahun 1946. Pada perkembangannya kemudian hadir bus tingkat untuk memenuhi kebutuhan transportasi di tanah air. Bus tingkat tersebut adalah Leyland Titan asal Inggris. Bus itu melayani rute dari Blok M menuju ke Pasar Senen Salemba. Mengaspal di jalanan DKI Jakarta, bus bermesin depan ini memiliki dimensi ukuran panjang 9 meter dan lebar 2,5 meter. Bus Leyland Titan ini dibeli pemerintah dengan harga 18.510 US dollar kala itu. Kemudian pada tahun 1981 sampai 1983, pemerintah kembali mendatangkan bus tingkat generasi selanjutnya dari Leyland Titan yaitu Leyland Atlantean. Pemerintah mendatangkan sebanyak 108 unit bus tingkat Leyland Atlantean tersebut. Dari 108 itu ada yang langsung dari Inggris dan ada pula yang dibeli secara second dari Singapura. Leyland Atlantean ini memiliki dimensi yang lebih panjang, yaitu dengan panjang 10,2 meter yang mampu menampung 106 penumpang. Bus tingkat Leyland Atlantean ini dikelola oleh Perum Damri untuk kota Semarang dan Surabaya, kemudian dikelola oleh PPD atau Perusahaan Pengangkutan Jakarta untuk wilayah operasional DKI Jakarta. Leyland Atlantean ini berbeda dengan bus Leyland Titan di mana mesinnya berada di belakang dan sudah dipasangi power steering. Namun, bus Leyland ini dinonaktifkan pemerintah pada 1990-an karena mahalnya biaya perawatan dan harga suku cadangnya. Ada juga bus tingkat Volvo B55 Elsa yang juga didatangkan pemerintah hampir bersamaan dengan Leyland Atlantean tadi. Volvo B55 Elsa ini didatangkan pada tahun 1981 sampai 1984, yang jumlah total unitnya mencapai 320 unit. Kemudian bus ini mengaspal di jalanan kota Jakarta, Surabaya, Semarang, Solo, Medan, dan Makassar. Volvo B55 Elsa ini didatangkan secara CKD dan kemudian dirakit sendiri oleh PT Ismak di Indonesia. Bus asal Swedia ini berkapasitas 108 penumpang yang melayani perjalanan setiap hari untuk masyarakat perkotaan. Kemudian hadir juga bus tingkat jadul di Indonesia yang berbeda dengan bus tingkat yang lainnya, yaitu Volvo B55S Triple Axle yang merupakan bus tingkat jumbo dengan panjang 12 meter dan mampu menampung 200 penumpang. Bus jumbo ini dibeli dengan harga 80 juta rupiah saat itu. Awalnya pemerintah akan mendatangkan Volvo B55 Triple Axle ini sebanyak 200 unit, namun hanya 1 unit yang bisa realisasi. Bus-bus tingkat ini beroperasi hingga tahun 1998 karena berbagai faktor seperti krisis moneter, sulitnya suku cadang, serta mahalnya biaya operasional. Faktor lain adalah karena semakin ramainya jalanan hingga membuat macet, sehingga membuat bus-bus ini kesulitan untuk bermanuver. Apakah ada dari kalian yang punya pengalaman dengan menaiki bus tingkat ini? Tulis di kolom komentar ya. Setelah sekian lama tidak ada bus tingkat, kemudian di tahun 2011, Karoseri Trisakti melaunching bus tingkat Werkudara milik pemerintah kota Surakarta. Menggunakan sasis dari Mercedes-Benz 1526 yang dipergunakan untuk pariwisata keliling kota Solo. Dengan ketinggian mencapai 4,5 meter dan masih aktif beroperasi hingga saat ini. Kemudian dari situlah kemudian muncul bus-bus double decker dengan mesin seperti Mercedes-Benz OC500 RF2542, kemudian ada Volvo B11R, juga Scania K410IB yang saat ini banyak kita jumpai di jalanan Pulau Jawa. Kemudian juga ada MAN R37 yang dimiliki oleh PO Nusantara. Nah, itulah sedikit bahasan mengenai awal mula bus tingkat masuk di Indonesia. Untuk saat ini sudah banyak operator bus menjalankan unit double deckernya dengan menawarkan berbagai kelas yang bisa dipilih pelanggan setianya.
Daftar pemilik perusahaan otobus double decker itu sudah pernah saya rangkum di video sebelumnya. Bisa teman-teman simak di video ini ya.